Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Damari Putra dari kelompok 4 dengan NIM 04. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul bumi. Definisi fungi. Menurut Ganja 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara, menurut Campbell 2003, fungi adalah eukariota dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiseluler. Struktur fungi. Tubuh fungi multiseluler, tersusun dari filamen kecil yang disebut hifa, jamak hifea. Hifa tersusun dari sel-sel yang berbaris dengan dinding sel, berbentuk tabung dan membujur. Membran plasma juga sitoplasma. Pada sebagian besar, fungi hifa terbagi dari hifa septa dan hifa koenositik. Hifa septa merupakan sel-sel yang terpisah oleh dinding-dinding dan umumnya berpori-pori besar, memungkinkan ribosom nukleus dan mitokondria hifa yang tidak memiliki sekat disebut hifa koenositik. Terbentuknya hifa koenositik disebabkan pembelahan nukleus yang berulang tanpa sitokinesis pembelahan sitoplasma. Baiklah, saya Restel Damayanti dengan NIM 06 akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak negatif pada fungi. Manfaat fungi bagi kehidupan sehari-hari ada banyak. Contohnya yang pertama itu berperan dalam fermentasi, misal pada proses pembuatan tape yaitu jamur Aspergillus oryzae, proses pembuatan roti jamur Saccharomyces cerevisiae, dan proses pembuatan kecap yaitu jamur Aspergillus wendti. Pada bidang medis, dapat digunakan pada pembuatan zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kemudian pada bidang pertanian, jamur sebagai organisme saprofit sangat penting dalam membantu mengembalikan kesuburan tanah. Selain itu, ada beberapa jamur yang dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Selain memiliki manfaat, fungi juga memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah jamur dapat menjadi parasit pada hewan, contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru pada burung. Secara umum, penyakit infeksi karena Aspergillus dikenal dengan aspergillosis. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur golongan Deuteromycota, sering disebut dengan dermatomycos. Kemudian dampak negatif fungi selanjutnya dapat bersifat parasit pada tanaman, khususnya pada tanaman budidaya, misalnya Phytophthora infestans atau dikenal juga sebagai jamur lanas, yang dapat menyebabkan busuknya pucuk atau daun-daun tanaman kentang. Dan yang terakhir, dampak negatif dari jamur, ada beberapa jamur yang menghasilkan racun dan dapat menyebabkan kematian apabila Manfaat fungi. Penggunaan manusia jamur untuk persiapan makanan dan pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Studi tentang dapat menggunakan histori dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomycologi. Baru-baru ini metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetik jamur yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Sebagai contoh, modifikasi genetik dari spesies ragi yang mudah tumbuh pada tingkat yang cepat dalam fermentasi besar. Berikut ini beberapa manfaat dari beragam jenis jamur atau fungi. 1. Spesies Zygomycetes berguna dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus
Beberapa spesies anggota Zygomycetes antara lain Rhizopus sp, Palaeobolus sp, dan Moncur sp. Peran Ascomycotina dalam kehidupan. 2. Berperan dalam fermentasi. Misalnya pada proses pembuatan tempe, yaitu jamur Aspergillus oryzea, proses pembuatan roti yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae, proses pembuatan kecap yaitu jamur Aspergillus wenti, proses pembuatan oncom yaitu Neurospora sithovila. 3. Bidang medis. Alexander Fleming adalah orang pertama yang mengetahui khasiat penisilin, yaitu zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium notatum dan Penicillium chirisogenum. Namun demikian, obat antibiotik tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah Perang Dunia Kedua. Jamur ini dapat bertumbuh di mana-mana, terutama pada buah yang telah renum dan tampak sebagai noda hijau atau biru. 3. Di bidang pertanian. Tidak disangsikan lagi bahwa jamur sebagai organisme saprofit sangat penting dalam membantu mengembalikan kesuburan tanah. Jamur-jamur saprofit menghancurkan kayu, daun-daunan sehingga menjadi mineral kembali. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.